Ini nih kontestan baru di kelas low MPV, Wuling Convero. Mobil ini sudah dirakit lokal dan pertama kali kita melihatnya adalah waktu di Gias 2016. Saat kami melihat mobil ini, ya sebenarnya desainnya tidak terlalu cantik dan tidak terlalu mewah juga. Namun untuk urusan build quality, ketebalan plat dan segala macamnya, eksteriornya bagus. Bahkan ada satu fitur yang tergolong bagus. Kalau misalnya kita lupa menutup kaca jendela, kita tinggal tekan tombol lock dari remote kuncinya dan power window akan menutup jendela secara otomatis. Selain itu, ada fitur-fitur lain di eksteriornya seperti sensor parkir, lampu proyektor di depan, pelek 15 inci, rem cakram buat semua roda dan sudah dilengkapi dengan ABS. Buat sebuah merek mobil Tiongkok yang harganya tidak sampai 200 jutaan, fitur-fitur dan build quality-nya di eksterior sungguh luar biasa. Nah ini mesin si Wuling Convero S. Dia mesinnya 1500 cc, 4 silinder, dan ini mesin yang sama kayak Chevrolet. Tapi dia pakai namanya VTEC, jadi VTEC versi KW-nya. Ya gitulah. Dan sampai saat ini dia masih punya pilihan gearbox itu manual doang. Dan dia pakai penggerak roda belakang sama kayak Avanza sama Xenia. Dan gue lihat build quality-nya itu sangat rapi. Bahkan mobil Jepang yang harganya sama aja kalah rapi. Ini rapi banget. Di sini dicat sampai ke dalam-dalamnya, peredamnya juga bagus. Bahkan di sini kualitas plastiknya ini juga bagus. Dan di sini nggak ada cat yang meluber, nggak ada las yang nggak rapi. Ini pokoknya rapi banget, serius. Oke, sekarang kita udah ada di bagian kabin si Wuling Convero. Dan sebelumnya kita lihat dulu, ini dia kuncinya. Dan setelah gue melihat kunci ini sama sekali nggak berkesan murah. Meskipun emang tombolnya rada kurang kelihatan. Coba kalau ikonnya dikasih warna putih, gue rasa bakal lebih bagus. Tapi ini udah oke. Dia pakai flip key. Meskipun bukan kelas entry, tapi ini udah cukup bagus. Bagus banget malah buat sebuah mobil Tiongkok. Di sini ada tombol lock, unlock, sama buat buka bagasi. Sekarang kita coba aja masukin ke posisi on. Tadi kita udah lihat kuncinya dan sekarang kita bakal lihat bagian dalamnya, misal dashboard, setir dan segala macam. Pertama dashboard sih, karena waktu gua masuk gua agak kaget soalnya kenapa plastik bagian atas dashboard ini tuh kelihatan mengkilap banget. Dan kalau kita agak tekan-tekan dikit dia masih sedikit agak goyang. Tapi mungkin ini mengkilap gara-gara baru dipoles atau apa kali ya, gua nggak tahu, itu faktor X. Terus kalau misalnya kita lihat setirnya, ini setir mirip banget sama yang ada di mobil-mobil Chevrolet. Wajar karena Wuling dan Chevrolet itu sebenarnya satu perusahaan di Cina. Jadi ada perusahaan namanya SAIC, GM, sama Wuling yang disingkat SGMW. Jadi mereka satu grup. Jadi wajar kalau ada beberapa common parts dari GM atau Chevrolet di sini. Untuk pengaturan dia cuma bisa naik turun dan seperti versi preview yang ada di Gias 2016 kemarin. Dia udah ada pairnya. Ini bagus. Sama karena ini yang tipe menengah, dia belum ada steering switch control buat audio. Kalau misal pengen yang ada steering switch controlnya, kita harus naik ke tipe yang paling mahal. Terus kalau kita mainin tuas Viper sama tuas N-nya, mereka agak kerasa sedikit ringkih, kerasa agak sedikit longgar, kerasa kurang solid gitu. Meskipun panel dashboardnya tadi agak aneh karena plastiknya mengkilap seperti itu. Tapi untuk urusan pengerjaan, kualitas segala macam, gue rasa mobil ini jempolan. Soalnya kalau misalnya lihat celah-celah antar panel di sini, dia tuh rapet dan rapi banget. Sesuatu yang kadang gue nggak nemuin dari mobil Cina yang biasanya kualitasnya rada kurang, tapi yang ini bagus. Terus di dua trimnya dia pakai plastik yang sama seperti di sini, tapi yang ini nggak mengkilap. Jadi mungkin emang faktor X. Tapi di sini celahnya rada sedikit lebar, tapi ya udahlah. Terus kalau di sini kita terus sedikit, di sini dia pakai bahan fabric yang gue bilang bagus. Ngomong-ngomong fabric, karena ini tipe C yang menengah, dia pakai jok fabric. Kalau mau jok kulit, ada di tipe yang paling mahal. Sama buat power window-nya, dia udah auto di driver, sama di driver doang dia ada sensor kejepit. Jadi lebih aman kalau misalnya tahu-tahu ada tangan yang nongol pas power window-nya naik. Sama di sini dia spionnya sudah bisa kita atur secara elektrik, tapi buat ngelipetnya dia masih manual. Sama kita lihat kalau di bawah AC driver, di sini ada tombol buat ngatur sorot lampu, jadi mau tinggi atau mau rendah itu bisa diatur lewat sini.
ada tombol buat ngebuka tutup bensin, sama tombol buat fog lamp. Sama kalau kita lihat di bagian tengah sini, ada detail yang biasanya ada di mobil-mobil yang harganya jauh lebih mahal. Dan itu adalah jam analog. Tapi ya iyalah, maksudnya jamnya emang nggak semewah jam analog dari mobil lain yang lebih mahal. Cuma buat mobil yang harganya 150 jutaan, gue nggak nyangka mereka kepikiran buat bikin detail seperti ini. Sama ventilasi AC-nya di sini juga udah dilapis chrome di bagian luarnya, di sini juga chrome, di sini juga chrome. Sama kalau kita lihat head unitnya, dia ini sederhana banget. Jadi kalau misalnya kita pengen head unit yang lebih canggih, yang ada bluetooth, layar sentuh segala macam, kita harus step ke level yang lebih mahal lagi dibanding ini. Cuma untuk fungsi gue rasa dia lumayan, ada radio, terus ada CD, terus ngaturnya lewat sini. Dan ini tombolnya juga pas kita mainin tuh bener-bener nggak kerasa kayak mobil murah. Ini berasa kayak mobil yang harganya jauh lebih mahal daripada ini. Bener-bener dibuat dengan solid. Terus tombol-tombol AC-nya kalau kita mainin lagi dia berasa berat dan solid. Terus ada satu detail di Wuling Convero S ini yang gue rasa patut banget kita apresiasi. Coba lihat spion tengahnya. Oke, mungkin dia belum auto dimming, belum ada manual dimming juga. Cuma dia pakai cermin cembung. Jadi kalau misalnya kita lihat seperti ini, semua kabin dari kiri, kanan, depan, belakang itu bisa kelihatan dengan jelas. Visibilitasnya bagus banget. Terus kalau kita buka ini, sun visor-nya dia ada cermin di sisi pengemudi, sama di penumpang juga ada. Terus kalau buat posisi duduknya, gue rasa posisi duduk si Wuling ini dia agak tinggi ya. Tapi sayangnya untuk tipe C ini dia belum ada pengatur ketinggian buat jok pengemudi. Tapi untuk reclining sama sliding dia udah ada. Sama kalau kita lihat ini, dia pakai transmisi manual. Cuma kalau kita pindahin gearbox manualnya, misalnya ke satu, pas udah masuk gigi dia masih kerasa agak oblak dikit. Mungkin bisa dibuat lebih solid lagi ya buat nanti. Terus buat penyimpanan di sini dia ada buat naruh koin. Terus di sini ada port buat charger sama USB sama aux. Terus ada dua cup holder di sini sama storage buat naruh barang-barang. Kiri kanan dia ada kantong pintu yang masih lumayan buat nyimpan botol atau pokoknya benda-benda yang kecil. Sama glove boxnya dia bukanya masih ada kasar, dia belum soft opening. Jadi kalau misalnya kita buka dia langsung jeblak ke bawah. Terus kapasitasnya juga mungkin gak lega-lega amat, tapi buat kebutuhan sehari-hari gue rasa ini masih cukup. Tapi kalau bisa dibuat lebih lega lagi kayaknya bakal bagus. Terus coba kalian lihat ini adalah tire pressure monitoring system. Jadi ini adalah satu-satunya mobil dengan harga yang di bawah 200 juta dengan harga yang cukup terjangkau, tapi dia udah punya sistem untuk memantau tekanan ban. Gue rasa yang seperti ini mungkin nggak ada di rival-rival yang kebanyakan merek Jepang. Sekarang gue lagi duduk di baris kedua si Wuling Convero dan di sini ruangannya lega banget, kakinya lega, kepalanya juga lega banget. Kalau kalian pengen ngatur-ngatur joknya, kalian bisa sliding, mundur, maju, sama reclining. Dan seberapa jauh dia bisa reclining? Bisa sampai lurus. Jadi buat santai ini bener-bener enak banget, bisa relax. Sama di sini dia bisa buat naruh tangan jadi armrest, meskipun di bagian tengah dia nggak ada armrestnya. Tapi di sini kita bisa nyaman banget. Kenapa? Karena biarpun joknya ini fabric, dia ini tebel dan gue rasa ini bahannya cukup empuk. Jadi nggak bakal bikin sakit pantat. Terus kalau misalnya kita taruh badan kita serileks ini, like a boss. Terus yang gue seneng di sini dia ada AC double blower dan cara ngaturnya dia pencet. Jadi bukan putar atau geser, tapi pencet. Sama kalau kalian pengen naruh barang, di sini ada satu kantong, satu lagi di sini, sama di pintu masing-masing ada satu. Terus kalau misalnya pengen ngecas HP, di sini ada satu port USB. Jadi buat ngecas mungkin dari depan, tengah, sama belakang bisa ngecas gadget masing-masing. Sekarang kita mau masuk ke bagian belakang dan ini joknya udah kita lipat. Aksesnya ini lega banget. Jadi kalau mau masuk itu gampang, tinggal duduk. Sekarang kita ada di kabin yang paling belakang dari Wuling Convero dan ini masih lega bahkan buat orang dewasa. Gua 178 dan di sini gue masih dapat ruang kaki yang cukup. Bahkan sekalipun gue nyender, gue masih dapat ruang kepala yang bagus dan ada headrest yang beneran proper. Jadi di depan bisa lega, tengah bisa lega, belakang bisa lega, bisa nyaman di semua baris. Meskipun kalau buat duduk 3 orang di sini yang paling tengah ini cuma bisa buat anak kecil aja. Soalnya di sini nggak ada headrest, jadi agak bahaya kalau orang dewasa duduk di bagian tengahnya. Sama di bagian tengah kursi baris ketiga ini, sama di kursi baris kedua, dia sabuk pengamannya masih 2 titik. Kalau yang kiri kanan udah 3 titik. Terus kalau mau ngecas gadget lagi, di belakang ada satu port USB. Terus kalau misalnya pengen istirahatin tangan, di kanan ada, sama di kiri ada. Ini gokil banget. Bahkan sampai belakang aja ini joknya masih empuk.
Yang gua kaget biasanya gantungan kayak gini, ini ada di depan sama tengah doang. Ini bahkan sampai belakang ini ada. Dan ini juga kerasnya tuh solid banget. Bahkan ini kacanya juga masih gede. Jadi kalau misalnya kalian takut sama ruang sempit, istilahnya klaustrofobia, kalian nggak akan komplain buat duduk di sini. Bahkan buat kantong di sini ada 1, 2, sama kantong di sebelah sini tadi. Masuknya aja gampang, apalagi keluarnya. Tapi sebelum kita keluar, gue jelasin dulu. Ini buat apa? Ini buat dikancingin ke headrest bagian depan. Biar kalau goyang-goyang ini nggak gampang jatuh. Sama ini ada pengunci lagi. Buat kita masukin ke sebelah sini. Sampai saat ini kami masih takjub dengan Wuling Convero S. Oke lah, mungkin dia merek Tiongkok dan mungkin dia masih baru dan citranya belum sekuat merek lain. Tapi untuk urusan value for money, build quality, fitur dan segala macamnya, Wuling Convero S ini sangat bagus. Enggak, kunci si Wuling Convero dan sama sekali jatuh. Sama kalau gue boleh sedikit cut. Terus kalau misalnya kita lihat bagian door trimnya, dia kualitas plastiknya sama seperti cut. Kaki lo minggir. Mitsubishi Delica nggak kalah ini mah. Dan seberapa rebah dia bisa mundur? Sama kalau cut